Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami Jaring Movie. Halo. Di channel ini, kita bakal ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Sebelum kita masuk ke filmnya, kita mau infoin dulu nih kalau 88% dari kalian yang nonton belum subscribe channel ini. Jadi pencet tombol subscribe-nya dulu ya guys, demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Kali ini kami akan menceritakan film tentang seseorang yang bernama Norman. Dia adalah seorang veteran perang yang kehilangan penglihatannya dalam perang dulu. Dan sampai akhirnya dia memungut seorang anak. Suatu hari, orang tua si anak pun datang dengan maksud untuk merebut anak itu kembali, namun dengan cara yang sangat-sangat kasar. Kira-kira bagaimanakah nasib Norman dan anak itu? Langsung saja kita mulai alur cerita film yang berjudul Don't Breathe 2. Awal film dimulai dengan seorang gadis yang pingsan di tengah jalan. Scene pun berganti ke 8 tahun setelahnya, di mana ada gadis yang berlarian di tengah antah berantah karena dikejar oleh seekor anjing. Sampai dia menemukan sebuah pistol, namun tak lama dia ditangkap oleh seseorang yang bernama Norman. Dia adalah seorang veteran yang kehilangan penglihatannya saat perang. Ternyata Norman sedang melatih Phoenix untuk bertahan hidup. Dan si Phoenix berteman baik dengan anjing yang tadi mengejarnya yang bernama Shadow. Scene beralih saat mereka berada di rumah. Di sana, Phoenix menanyakan tentang orang tuanya. Namun, semua foto tentang ibunya telah habis terbakar saat rumahnya kebakaran. Tak lama, Phoenix menanyakan ke Norman apakah dia boleh pergi ke kota hari ini. Norman melarangnya karena Phoenix gagal dalam tes survival kali ini. Dan Phoenix harus lulus semua tes jika dia ingin ke kota. Plus, I just gave you a killer haircut. You need to pass all your tests first. Scene beralih ke Norman yang sedang membeli persediaan dari seorang pedagang keliling yang bernama Hernandez. Hernandez menyarankan supaya Norman tidak terlalu ketat kepada Phoenix karena lama-kelamaan dia akan berontak. Setelah mendengar itu, Norman memperbolehkan Phoenix untuk pergi ke kota bersama Hernandez. Norman juga memperingatinya untuk pulang saat sore hari. Saat di jalan, Phoenix menyanyikan sesuatu yang dinyanyikan ibunya dulu. Namun dia hanya ingat bagian awalnya saja. Setelah itu, dia memutuskan untuk ziarah ke tempat di mana rumahnya kebakar, sekaligus untuk ziarah ke ibunya. Sebelum pulang, Phoenix pergi dulu ke kamar mandi. Namun dia diperhatikan dan diajak bicara dengan seorang pria yang bernama Raylan. Untungnya Shadow datang dan membuat Raylan langsung mundur, sehingga Phoenix bisa pergi dengan aman. You okay? Just a weirdo. Yeah. Ternyata Raylan dijemput oleh temannya dan mereka memutuskan untuk mengikuti mobil Hernandez. Setelah sampai, Hernandez meminta izin ke Norman untuk membawa Phoenix lagi ke kota minggu depan. Namun ditolak oleh Norman. Hernandez langsung bilang kalau Norman adalah orang yang melakukan hal jahat, sama seperti Hernandez. Menurutnya, perang sudah merubah mereka dan tidak ada yang kembali dalam keadaan suci dari sana. Jadi jangan buat Phoenix membayar untuk itu. Norman hanya bilang terima kasih lalu masuk ke rumah untuk menaruh semua persediaannya. Tak lama, Hernandez melihat Raylan lagi karena mobil dia menghalangi jalannya. Dia mencoba untuk berbicara baik dengan Raylan untuk memindahkan mobilnya. Saat itu, Raylan mengaku kalau dia dan temannya juga seorang veteran perang. Namun mereka dikeluarkan secara tidak hormat dan akhirnya bilang kalau dia akan memindahkan mobilnya. Sure, baby. Hernandez pun kembali ke mobilnya lalu memutuskan untuk mencatat plat mobil Raylan dan melanjutkan perjalanan. Namun ternyata sudah ada orang yang menyusul ke mobilnya dan langsung menyerang Hernandez.
Sin beralih ke rumah Norman di mana dia memberikan materi pembelajaran baru untuk Phoenix. Namun Phoenix ingin sekolah normal karena dia ingin berteman dengan anak seusianya. Tapi Norman yang sudah kehilangan anak tidak mau kehilangan Phoenix lagi, sehingga dia tidak mengizinkannya. Tak lama, Norman merasakan hal yang aneh dan pergi untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba ada tembakan yang melesat ke dekat Shadow. Sementara itu, Phoenix yang ingin mempunyai teman sedang mempertimbangkan sebuah tempat penampungan. Ternyata Relan dan kawan-kawan sudah ada di rumah Norman. Lalu Norman yang ingin memberi makan Shadow heran karena Shadow tidak datang dan tempat makanannya masih penuh. Shadow! Saat Norman mengambil jaketnya untuk mencari Shadow, ternyata komplotan itu sudah berada di dalam rumahnya. Phoenix sadar kalau yang mendekati kamarnya bukanlah Norman. Ia pun langsung bersembunyi dan untungnya dia sudah mendapat pelatihan dari Norman bagaimana caranya menghindari orang lain di rumah itu. Saat salah satu komplotan Relan turun, Phoenix mencoba untuk pergi lewat belakang rumah. Norman pun menemukan Shadow yang telah mati dan dia juga menemukan peluru di tubuhnya. Sin kembali ke dalam rumah. Saat Phoenix ingin keluar lewat pintu belakang, salah satu komplotan mereka menemukannya. Untungnya, si komplotan itu berhasil ditarik dari luar oleh Norman dan memberikan waktu untuk Phoenix kabur. Namun ternyata sudah ada komplotan lainnya yang sudah menghalangi jalan sehingga Phoenix memutuskan untuk pergi ke basement dan mengunci dirinya di dalam sebuah kotak besi. Open the door! Di sisi lain, komplotan lainnya yang berusaha menggeledah rumah tertangkap oleh Norman. Mulut dan hidung orang itu pun langsung dilem oleh Norman karena suara perlawanannya membuat salah satu komplotan menghampirinya. Lalu salah satu temannya menemukan dia dan menyelamatkannya dengan cara menusuk pipinya supaya orang itu bisa bernafas. Setelah itu, mereka tetap berusaha untuk mencari Norman dan salah satu orang dari komplotan itu sedang bersama Phoenix di basement. Dia diberitahu kalau Norman sedang menuju ke sana. Orang itu pun berusaha untuk memancing Norman dengan membuka sebuah kabel dan memasukkannya ke dalam kotak Phoenix yang telah diisi air. Tak lama, Norman melemparkan sebuah tabung gas yang sudah terbuka, sehingga si penjahat tidak bisa menggunakan senjata apinya. Clever fuck. Norman pun langsung keluar. Saat dia menemukan di mana posisi si penjahat, perkelahian pun terjadi. Di tengah perkelahian itu, mereka tidak sengaja membuka keran air yang terhubung ke kotak Phoenix dan membuatnya harus membuka kotak itu. Norman pun melempar kabel yang sudah terbuka itu ke arah gas dan terjadilah sebuah ledakan. Tak lama, Relan datang membawa satu orang lagi dan seekor anjing, lalu berusaha untuk membuka pintu basement itu. Sementara Norman berusaha untuk menjatuhkan kotak Phoenix supaya airnya bisa keluar, sehingga Phoenix bisa bernafas. Lalu Norman membawa Phoenix melewati jalan yang terhubung keluar. Namun komplotan Relan menemukan jalan itu juga dan mengikuti mereka. Saat Norman dan Phoenix keluar, ternyata ada orang yang sudah berjaga di sekitaran sana, sehingga mereka langsung bersembunyi. Tak lama, semua komplotan Relan berkumpul di sana lalu memeriksa semua sudut. Relan juga bilang kalau dia akan mengatakan sesuatu lalu bertanya apakah dia ingin memberitahunya sekarang atau Norman yang akan memberitahu Phoenix sendiri. Setelah mendengar itu, Norman langsung keluar dan menyerang Relan. Norman yang kalah jumlah langsung terkapar dan hampir mati jika orang yang menembaknya tidak diganggu oleh Phoenix. Setelah menahan Phoenix, Relan mendekati Phoenix dan memperlihatkan kalau rambutnya sama sepertinya. Ternyata Relan adalah ayah dari Phoenix. Did he hurt you? But he did steal you away from me and now he must die, you understand? Norman yang akan ditembak itu berhasil melarikan diri. Saat dibawa ke mobil, Phoenix berhasil mengambil sebuah garpu jerami dan menusuk kaki orang itu. Orang itu marah dan akan menghajar Phoenix. Namun Norman datang lalu menghajar orang itu sampai tak bernyawa.
Setelah itu, dia membawa Phoenix lagi ke dalam rumah. Raylan yang mengetahui hal itu tidak langsung masuk ke rumah, tapi menyuruh anjingnya untuk memburu Norman. Di dalam rumah, Norman menyuruh Phoenix untuk naik ke loteng, tapi Phoenix mempertanyakannya apakah yang dibilang Raylan itu benar atau tidak. When's my birthday? My real one! Stop it! No, you stop it! Sementara mereka berdebat, anjing Raylan sudah mendekati mereka dan membuat mereka terpisah. Phoenix masuk ke kamar sementara Norman terpaksa harus naik ke loteng. Phoenix langsung mencoba untuk keluar lewat jendela, sementara itu Norman berhasil membatasi dirinya. Dan ia ingin membunuh si anjing itu, tapi tidak bisa karena dia teringat akan anjingnya Shadow. Saat Phoenix sudah berhasil keluar, dia tertangkap lagi oleh anak buahnya Raylan. Sementara, sekarang Norman telah berhasil mengurung anjing itu. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Raylan berniat untuk membakar rumah Norman karena dia pikir anjingnya juga telah mati. Tak lama kemudian, rumah Norman sudah dilahap oleh api. Norman yang menyadari rumahnya sudah dibakar berusaha untuk menyelamatkan anjing yang tadi. Setelah itu, karena dia kebingungan harus lewat mana, akhirnya memilih untuk melompat dari lantai 2 dan mendarat di rumah kacanya. Sementara itu, Raylan yang sudah berhasil mendapatkan Phoenix membawanya ke markasnya yang merupakan sebuah hotel. Tapi ternyata tempat itu adalah tempat untuk memproduksi obat-obatan ilegal. Dia juga memperlakukan Phoenix dengan sangat hangat dan berusaha untuk mendapatkan kepercayaannya dengan membiarkannya pergi jika dia mau. Tapi dia juga memberinya pilihan untuk tinggal jika ingin tahu siapakah dirinya sebenarnya. Phoenix memilih untuk mencari tahu siapa dirinya dan menanyakan pertanyaan tentang keluarganya yang sebenarnya. Ternyata nama asli Phoenix adalah Tara. Phoenix juga menanyakan bagaimanakah nasib Norman, namun Raylan bilang kalau dia menerima akibatnya. Lalu setelah mengetahui semua itu, Phoenix memilih untuk pergi dari sana. Raylan pun membiarkannya karena Phoenix bukanlah seorang tahanan. Saat ingin pergi, Phoenix mendengar lagu yang sering dinyanyikan oleh ibunya sewaktu dia kecil. Dari seseorang yang berada di kursi roda dan ternyata itu adalah Josephine, ibunya Phoenix. Raylan pun muncul dari belakang Josephine dan bilang kalau semua yang dikatakan Norman adalah bohong. Phoenix pun langsung memeluk ibunya yang sudah lama terpisah itu. Saat Phoenix sedang mengenang masa lalunya, dia melihat kalau ibunya itu sedang sakit karena efek saat rumahnya kebakaran dulu. Tak lama, Raylan memberikan sebuah minuman ke Phoenix supaya dia merasa tenang saat berbicara dengan ibunya Josephine. Josephine bilang kalau asap dari lab kimia saat rumahnya kebakaran meracuni darah dan merusak jantungnya. Josephine juga bilang untuk sembuh dia membutuhkan jantung baru. Namun, bukan jantung dari donor sembarangan, tapi jantung yang berasal dari keturunan yang sama. Tak lama, Phoenix pingsan karena ternyata Raylan sudah mencampuri sesuatu ke dalam minumannya. Scene beralih ke rumah Norman, di mana rumahnya telah habis terbakar, dan Norman baru saja sadar dari pingsannya. Norman langsung berusaha untuk mengecek keadaan sekitar rumahnya. Tak lama, dia menemukan mobil Hernandez dan menemukan Hernandez sudah tak bernyawa. Norman pun merasa semakin sedih karena dirinya sudah tidak memiliki siapapun dan apapun lagi. Namun karena anjingnya Raylan selalu mengikutinya, Norman memiliki ide untuk balas dendam dengan menggunakan semua perlengkapan yang berada di mobilnya Hernandez yang juga merupakan seorang veteran perang. Go home. You go home. Scene beralih ke Phoenix yang sudah berada di meja operasi untuk pencakokan jantung ke ibunya.
Dokter bilang kalau Phoenix harus tetap hidup saat dia mengambil jantungnya karena dia tidak mempunyai peralatan untuk menjaga jantung itu tetap dalam kondisi yang baik. Di luar ruang operasi, salah satu anak buahnya merasa kalau yang sedang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah. Namun salah satu temannya bilang jika Josephine tidak ada, maka tidak ada produk lagi. Yang berarti tidak akan ada yang menjaga kita tetap bersama. Tiba-tiba saat operasi akan dimulai, listrik di tempat mereka mati. Relan pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk memeriksanya. Saat anak buah Relan sudah menyalakan lagi listrik mereka, dia langsung diserang oleh Norman. Dan Norman langsung mematikan listriknya lagi. Ternyata Norman sempat terkena sebuah tembakan dan Norman pun sempat berada di situasi yang merugikan. You killed my brother! You blind freak! Namun dia akhirnya bisa mengembalikan keadaan dan mengakhiri nyawa orang itu. This is for Shadow. Komplotan Relan pun tahu kalau Norman telah mendatangi mereka karena teriakan dari orang itu. Saat Relan bertanya-tanya bagaimanakah Norman bisa menemukan markas mereka, anjingnya Relan masuk ke ruangannya untuk makan. Mengetahui kalau Norman tahu tentang tempat ini lewat anjingnya, Relan langsung menembak tempat makan anjing itu. Setelah itu, Relan merubah rencananya. Dia ingin memindahkan tempat operasinya. Dia menggunakan semua anak buahnya untuk menghalangi Norman dan memberikan waktu untuk memindahkan tempat operasinya. He'll kill you all. Semua anak buahnya langsung bergerak setelah Relan memberikan perintah dan langsung memburu Norman. Di ruangan listrik, mereka menemukan Norman di tengah ruangan yang tergenang air. Namun ternyata itu taktik Norman, sehingga dia mengetahui di mana posisi mereka hanya dari gelombangan air yang diterima oleh tangannya. Namun masih ada satu orang yang hidup. Dia adalah orang yang merasa kalau apa yang Relan lakukan adalah hal yang salah. Dia memilih untuk tidak melawan Norman dan memberikan Norman jalan tercepat menuju ke tempat Phoenix. Setelah mendengar itu, Norman pun langsung menuju ke sana. Scene beralih ke Relan yang sudah membawa Phoenix bersama Josephine dan dokter yang akan mengoperasi mereka. Si dokter yang ketakutan karena situasi memutuskan untuk melarikan diri. Relan awalnya membiarkan si dokter kabur, namun karena melihat tingkah aneh dokter itu, dalam gelap tiba-tiba dia menembak ke arah si dokter itu. Relan juga menembak jendela supaya ada cahaya yang bisa masuk ke ruangan itu. Tak lama, Relan menemukan si dokter sudah dalam kondisi yang mengenaskan. Di sekitarnya juga ada bom asap yang baru saja aktif dan langsung membuat jarak pandangnya menyempit. Dalam kepulan asap itu, Relan diserang habis-habisan secara perlahan oleh Norman. Karena Relan terbiasa menggunakan penglihatannya saja, sementara Norman bisa menggunakan semua inderanya dan bertarung tanpa melihat. Akhirnya, Relan kehabisan peluru dan kepulan asap sudah mulai menghilang. Namun, dia melihat istrinya Josephine sudah dalam kondisi sekarat karena diserang oleh Norman. Relan merasa marah, lalu terjadilah pertarungan lagi dengan Norman. Sementara itu, Josephine yang sudah tidak sadarkan diri, tidak sengaja mendorong remote kursi rodanya ke arah kolam renang. Tetapi berhasil ditahan oleh Phoenix yang berpegangan dan hanya menyebabkan kursi rodanya yang jatuh. Tapi Phoenix tertahan karena tubuhnya Josephine juga terjatuh dan menarik Phoenix. Phoenix pun berusaha meraih golok yang berada di dekatnya dan ingin memotong tangan Josephine. Tapi sebelum terpotong, Phoenix terjatuh bersama Josephine ke dasar kolam renang yang kering itu. Sementara Relan yang sudah bisa bertarung secara maksimal membuat Norman terpojok. Tapi untungnya anjingnya Relan malah menyerang tuannya sendiri karena merasa sudah terhianati oleh tuannya. Relan pun bisa melepaskan diri dengan melempar anjingnya itu keluar jendela, lalu menutup jendela itu dengan lemari. Tapi saat Relan berbalik badan, Norman sudah menunggunya dan langsung menyudutkan Relan dan merusak matanya.
Hal itu membuat Relan langsung tak sadarkan diri. Ternyata Phoenix masih selamat karena jatuh tepat di atas tubuh Josephine. Namun saat Phoenix berhasil keluar, Norman bilang kalau Phoenix tidak boleh mendekatinya. Saat itu, Norman mengakui semua yang pernah dia lakukan, juga segala hal tentang Phoenix yang bukan anak kandungnya. Norman juga menganggap kalau dirinya adalah monster dan Phoenix tak seharusnya berada di dekat dirinya. Lalu Norman pun menyuruh Phoenix pergi dengan berteriak. Hal itu membuat Phoenix sangat ketakutan. Tak lama, Norman ditusuk dari belakang oleh Relan. Saat Relan ingin menghabisi nyawa Norman, Phoenix menolongnya dengan menusuk Relan dari belakang. Phoenix meminta supaya diperbolehkan untuk menyelamatkan Norman. Please, let me help you. I can save you. Ia pun beristirahat dengan tenang karena Phoenix telah aman dan dendamnya terbalaskan. Dan pada akhirnya Phoenix memberanikan diri untuk bergabung dengan sebuah tempat penampungan. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar untuk jangan melakukan sesuatu dengan cara atau tujuan yang salah. Karena sesuatu yang dimulai dengan niat yang buruk, hasilnya tidak akan pernah bisa mencapai keberhasilan. Oke, sekian alur cerita film Don't Breathe 2. Jangan lupa ninggalin jejak di sini, di like, komen, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar terus dapat update dari video-video kita selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Terima kasih. Phoenix hanya duduk di ayunan dan ditemani Shadow. Sebelum pulang. Phoenix dan Shadow kembali ke mobil Hel. Setelah sampai, Hernandez. Ternyata itu adalah Josephine. Ngomongnya apa nih Josephine? Nggak jadi.